Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 16 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Fiqhus Sunnati lin-Nisa, fikih sunnah untuk wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan Kitabut Taharah, kitab bersuci. Kitab bersuci. Penulis mengatakan syurutu sihhatis salah, syarat sahnya, syurutu sihhatil wudu, syarat sahnya wudu. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sudah ini? Belum? Ya, sekarang ya. Taib, Bapak Ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada syurutu sihhatil wudu, masih berkaitan dengan berwudu, syarat sahnya wudu. Di sini penulis mengatakan an-niyah,
agar wudu seseorang sah, maka ia harus menghadirkan niat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar wudu seseorang sah, maksudnya agar wudunya sah secara hukum fikih, dengan kesahan wudu tersebut akhirnya dia bisa mengerjakan sholat. Karena sholat tidak dapat dikerjakan kecuali bagi orang yang sudah berwudu, kecuali bagi orang yang dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, di sini agar wudu seseorang sah, yaitu sekali lagi agar wudu seseorang yang ingin sholat sah. Dengan kesahan wudu tersebut dia dapat mengerjakan sholat. Maka penulis mengatakan maka ia harus menghadirkan niat. Lihat kata-kata menghadirkan, Ibu. Menghadirkan berarti menghadirkannya, bukan melafadzkannya, memaksudkannya, bukan mengucapkannya. Menghadirkan ini pekerjaan hati berarti, dan niat adalah pekerjaan hati. Menghadirkan hati, yaitu menghadirkan niat berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini semua syarat sahnya wudu, dalilnya apa? Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Perhatikan Ibu, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Di sini sedikit saya ingin menyinggung tentang perkara niat. Niat fungsinya adalah menentukan tujuan. Ini Bu, satu fungsi niat menentukan tujuan. Apakah amalan tersebut ditujukan kepada Allah atau kepada selain Allah, baik itu manusia, baik itu hadiah, penghargaan, pujian, penglihatan, sanjungan. Maka salah satu fungsi niat sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Berarti fungsi niat adalah menentukan tujuan. Apakah tujuannya hanya untuk Allah atau tujuannya untuk selain Allah. Kemudian fungsi niat yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membedakan mana yang merupakan kebiasaan dan mana yang merupakan ibadah. Mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan kebiasaan. Seseorang membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya, dimulai dari kanan, kemudian kiri. Wajah 3 kali dibasuh, tangan 3 kali dibasuh, kanan dan kiri. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kakinya kanan dan kiri sampai siku, sampai 2 mata kaki. Maka jika ini amalan tidak diniatkan untuk beribadah, maka dia tidak mengangkat hadas kecil. Ini ingat Ibu, ya, ini fungsi niat, membedakan mana yang merupakan ibadah, mana yang merupakan kebiasaan. Jika ada seseorang dari mulai pagi tidak makan, semenjak sholat subuh sampai sore, sampai maghrib tidak makan, tetapi dia tidak niat untuk berpuasa, maka tidak dianggap puasa. Bahkan puasa yang tidak memakai niat maka tidak sah. Bahkan khusus untuk puasa wajib niatnya harus dari malam hari.
Nah ini ibu-ibu, ini fungsi niat yang kedua, membedakan mana yang ibadah dan mana yang adah, mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Contoh yang lain, seorang minum, nih saya minum. Apa niatnya? Niatnya menghilangkan haus, maka bukan ibadah. Tetapi ketika dia minum agar bisa lebih lancar membaca Al-Quran, agar lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, maka menjadi ibadah. Tidur adalah merupakan bagian adah, kebiasaan. Maka apabila ada seseorang tidur, kemudian setelah itu dia tidak ada niat di dalam hatinya sampai pagi, maka dianggap sebagai tidur saja. Akan tetapi jika dia niatkan untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa sholat subuh, agar bisa mengerjakan aktivitas mencari rezeki, dan itu adalah kewajiban bagi setiap lelaki, maka berarti tidurnya tadi adalah ibadah. Ini sekali lagi fungsi niat yang kedua, membedakan mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan adah. Taib. Fungsi niat yang ketiga, yaitu ibu-ibu, bapak, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, fungsi niat yang ketiga adalah membedakan mana yang merupakan amalan sunnah dengan amalan wajib. Nah, ini fungsi niat yang ketiga. Seorang sholat, maka dia sholat apakah untuk sholat wajib ataukah untuk sholat sunnah? Ini dengan niat. Ini fungsi niat, ya. Itu 3 dari fungsi niat yang sering dibicarakan oleh para ulama. Kita lanjutkan, ibu. Wala yushra'u talaffudhu biha li'adami thubuti 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak disyariatkan mengucapkan niat ini karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ibadah harus dengan niat. Setiap ibadah yang tidak ada niatnya maka tidak dinamakan ibadah. Ya, ibadah harus dengan niat. Setiap ibadah yang tidak dengan niat maka tidak dinamakan ibadah. Dan tetapi kalau berniat cukup menghadirkan dalam hati, tidak perlu mengucapkannya. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin jawaban, Bu, ambil mic-nya silahkan. Kenapa atau bagaimana, bukan kenapa, bagaimana kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan niat? Silakan, Bu, ambil mic-nya dijawab. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau salat tidak mengucapkan niat? Bagaimana, Bu? Sangat gampang. Nah, kalau nggak ada yang tahu ngaku, jadi nggak menghabiskan waktu. Nggak tahu, Ustaz, gitu. Ada yang mau nyoba? Silakan, Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu pertanyaannya? Bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan niat di dalam salatnya? Ya. Tidak ada berita di dalam hadis. Tidak ada berita satupun di dalam hadis Rasul. Jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ibu dengan kebaikan yang berlipat. Itu jawabannya mudah, karena tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan akan hal itu. Maka kita tidak juga mengerjakannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada, niscaya disebutkan dalam hadis-hadis Rasul.
Ya, niscaya disebutkan dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Arkanul wudu lil mar'ah. Rukun wudu bagi wanita. Rukun artinya adalah, catat Bu, rukun artinya adalah asy-syai' al-qawi atau aqwa syai', sesuatu yang paling kuat di dalam hal tersebut. Sesuatu yang paling kuat di dalam hal tersebut. Berarti ketika kita katakan rukun wudu, berarti sesuatu yang paling kuat, paling penting di dalam wudu. Apa itu? Nah, ya, sesuatu yang paling kuat di dalam berwudu. Kira-kira apa itu? Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan wahiyallati tatarattabu minha haqiqatah. Rukun wudu maksudnya perbuatan yang harus dikerjakan agar wudu itu terlaksana. Fa idza takhallafa ruknun minha la tatahaqqaq wa la yu'taddu bihi syar'an. Lihat Bu, ini bahayanya. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, ya, dan dianggap sah oleh syariat. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terlaksana, maka wudunya batal dan tidak dianggap sah. Wudunya batal dan tidak dianggap sah. Kalau wudunya batal, berarti tidak bisa sholat. Kalau dipaksa sholat, berarti sholatnya juga tidak sah, rusak. Nah, itu pentingnya rukun wudu. Ya, jadi rukun itu adalah sesuatu yang paling kuat dalam sebuah perkara. Sesuatu yang paling kuat dalam sebuah perkara. Berarti kalau rukun wudu berarti sesuatu yang paling kuat dalam berwudu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi penulis mengatakan rukun wudu maksudnya perbuatan yang harus dikerjakan agar wudu itu terlaksana dan dianggap sah oleh syariat. Harus dikerjakan, tidak bisa tidak. Tidak bisa ditinggal. Kalau tertinggal, jika salah satu rukun tersebut tidak terlaksana, maka wudunya batal dan tidak sah. Kalau wudunya batal, berarti sholatnya pun tidak boleh dikerjakan, karena berarti orang yang sholat dengan wudu seperti ini tanpa mengumpulkan rukun, maka berarti dia tidak sah sholatnya, karena sholat harus dengan wudu. Nah itu Bu. Yang pertama, penulis mengatakan rukun wudu ghuslul wajhi kullihi, mencuci seluruh wajah. Bukan mencuci di sini, membasuh seluruh wajah. Min a'la tastihil jabhah ila asfalil lihyaini tulan. Artinya batas wajah dari bagian atas adalah ujung dahi, tempat tumbuhnya rambut, ke bawah bagian jenggot atau dagu. Ya, ini rukun yang pertama, membasuh wajah. Dan ukuran wajah dari atas ke bawah adalah dari bagian atas ujung dahi, tempat tumbuhnya rambut, ke bawah sampai dagu atau jenggot. Kemudian penulis mengatakan wa min syahmatil udhuni ila syahmatil udhuni ardan, dan dari samping secara lebar adalah dari telinga sampai telinga lainnya. Wa qad dalla ala wujubihi alkitab was sunnah,
Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan wajibnya mencuci wajah ini ketika berwudu. Ya, mencuci wajah ini ketika berwudu. Sebentar Ibu ya. Saya dari tadi mencari materi saya. Tadi kita katakan rukun pertama dari wudu adalah membasuh seluruh wajah, dan batasannya sudah kita sebutkan. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan wajibnya mencuci wajah ini ketika berwudu. Kalau ditanya Al-Qurannya ayat apa, maka kita jawab, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa Bu? Ayat 6. Dan sunnahnya membasuh wajah bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membasuh wajahnya, ya, di dalam salatnya, di dalam wudunya, membasuh wajahnya. Taib. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan yang kedua, al-madmadhah wal istinsyaq. Wah, ini berarti penulis kita, syekh yang kita pelajari bukunya, mengatakan berkumur-kumur rukun. Berarti selama ini yang tidak kumur-kumur, apa Bu? Wudunya tidak sah. Nah, hati-hati. Syekh kita yang kita baca bukunya berpendapat berkumur-kumur dan istinsyaq, li'annaha min ghaslil wajhi, menghirup air ke dalam hidung sampai ke bagian ujung hidung. Keduanya wajib dilakukan karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah yang harus dibasuh. Ini dalil mereka. Kenapa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan? Itu wajib hukumnya karena termasuk bagian dari membasuh wajah, kata mereka. Walimudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihima fi kulli wudu. Disebabkan juga karena Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukannya setiap kali beliau berwudu. Dalil yang penulis pakai bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap kali berwudu tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur, tidak pernah meninggalkan memasukkan air ke hidung. Makanya beliau mengatakan wajib, ya, wajib dan tidak boleh ditinggal dan tidak tatkala berwudu. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dua sebabnya Bu, kenapa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk daripada kewajiban wudu, rukun wudu. Karena jawaban yang pertama adalah karena dia bagian dari apa Bu? Dari wajah. Sebab yang kedua apa Ibu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu mengerjakannya tatkala beliau berwudu, tidak pernah beliau tinggalkan. Menunjukkan bahwasanya itu kewajiban, ya. Bahkan penulis mengatakan waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihima fi qawlihi idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berkumur-kumur dan istinsyaq ini dengan sabda beliau, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah, lihat kata-kata hendaklah menunjukkan kewajiban, hendaklah ia berwudu, menghirup air dengan hidungnya kemudian menyemburkannya, ya, menghirup air dengan hidungnya kemudian menyemburkannya. Ini ibu-ibu, ini kan perintah, hendaklah, ya, atau kalau kita terjemahkan hiruplah air dengan hidungnya dan kemudian semburkanlah. Nah, ini menunjukkan perintah.
Makanya penulis kita Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullah taala, beliau memasukkan berkumur-kumur dan istinsyaq masuk ke dalam kewajiban atau rukun. Kewajiban atau rukun. Maka ibu-ibu yang selama ini wudunya tidak pakai kumur-kumur, ini anak-anak SD suruh keluar. Ini bukan lari-lari di masjid. Nggak ada yang boleh masuk. Ya, baik. Jadi, sampai mana tadi? Sampai lari-lari. Sampai mana, Bu? Sampai berkumur-kumur. Mbah Tok? Sudah, hai? Berkumur-kumur, rukun atau wajib, ya. Jadi dalilnya, Bu, 3. Dalilnya 3. Yang pertama apa? Karena berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung termasuk dari bagian membasuh wajah. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya, tidak pernah beliau tinggalkan ketika berwudu. Yang ketiga, ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi dalil yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu idza tawadda'ta famadmid. Jika kamu berwudu, berkumur-kumurlah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Ini juga perintah. Jika kamu berwudu, berkumur-kumurlah. Itu kan kata perintah. Berkumur-kumurlah. Nah, ini perintah berarti datang dari Rasulullah. Makanya penulis sekali lagi memasukkan berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung termasuk wajib atau rukun. Bagi ibu yang belum mengerjakan selama ini, maka rubah cara berwudunya, karena dia termasuk wajib atau rukun. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban wudu yang bisa dilakukan. Ya, kewajiban-kewajiban wudu yang bisa dilakukan. Perhatikan baik-baik, ghuslul yadaini ila mirfaqaini, mencuci 2 tangan sampai siku 3 kali. Ini kata-kata siku 3 kali tidak ada dalam buku aslinya. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, begitu saja. Ya, mencuci atau membasuh 2 tangan sampai siku, begitu saja. 3 kalinya tidak disebutkan. Berarti itu dari penerjemah. Wal mirfaqu huwal mafsal. Karena begini, Bu, kenapa 3 kali tidak disebutkan? Karena 3 kali itu adalah termasuk bagian sunnah. Sekali wajibnya. Nah, itu. Jadi ibu bisa coret itu kata 3 kali. Mencuci 2 tangan sampai siku, 3 kalinya dicoret. Ya, karena dia bukan bagian dari rukun atau kewajiban. 3 kali hanya anjuran. Yang wajibnya berapa kali, Bu? 1 kali. Nah, itu dia. Ya. Taib. Wal mirfaqu huwal mafsil. Al-mafsal alladhi bainal 'adudi was-sa'idi. Wa yadkhulul mirfaqani fihima yajibu fi'luhu wa hadha huwal muttar min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraka ghaslahuma. Siku adalah tulang yang menonjol pada persendian lengan. Persendian antara lengan atas dengan lengan bawah. Lengan atas namanya adud.
lengan bawah namanya sa'id. Ya, Ustaz, laki ulun namanya sa'id berarti lengan lah. Iya, kalau sa'id, sa-nya panjang, sa'id berarti lengan. Kalau sa'id, nah berarti orang beruntung. Nah, nama laki pian lain Sa'id, tapi Sa'id. Makanya pian kalau memanggil, oh Sa'id, bukan oh Sa'id. Ya, Sa'id. Bagus kasih nama anak laki-laki Sa'id. Termasuk nama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari, di sini sebutkan siku adalah tulang yang menonjol. Ini menonjol pada persendian antara lengan atas yang disebut dengan adud dengan lengan bawah yang disebut dengan sa'id. Itu siku. Nah, sini penulis mengatakan siku wajib dicuci berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa mencuci sikunya ketika berwudu. Di sini para ulama mengambil beberapa kali tentang hal yang wajib dari kelakuan Rasulullah. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mewajibkan mencuci siku, maka beliau senantiasa kadang-kadang mencucinya, kadang-kadang meninggalkannya. Tetapi ketika siku tersebut dibasuh selalu setiap wudu tidak pernah tertinggal, maka berarti siku bagian dari basuhan dan wajib dibasuh sebagaimana wajibnya membasuh lengan. Ya, sebagaimana wajibnya membasuh lengan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang keempat dan kelima, penulis mengatakan mashur ra'si kullihi wal udhunani minar ra's. Artinya membasuh seluruh kepala. Seluruh kepala dibasuh. Dan dua telinga termasuk bagian dalamnya. Maksudnya termasuk bagian dari mengusap kepala. Ini penerjemahnya agak aneh. Mengusap disebut membasuh, ya. Kemudian membasuh disebut mencuci. Maka bagusnya adalah membasuh. Sedangkan 45 ini mengusap seluruh kepala. Diganti bu terjemahannya, mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh kepala itu rukunnya, itu yang paling utamanya, ya. Paling utamanya seluruh kepala. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat mengambil yang paling ringannya, yaitu sepertiga dari rambutnya atau setengah dari rambutnya, ya. Padahal utamanya adalah mengusap seluruh kepala. Dan di sini disebutkan dua telinga termasuk bagian dalam kepala. Maksudnya dua telinga termasuk bagian kepala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda wal udhunani minar ra's, dan dua telinga termasuk bagian dari kepala. Kita lanjutkan ibu. Qala subhanahu wamsahu biru'usikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan usaplah kepala kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Wa yajibu 'alal mar'ati karrajuli sawa'an ta'mimu jami'ir ra's bil mas. Lihat. Kewajiban ini berlaku juga bagi wanita. Apa kewajibannya? Membasuh kepala, seluruh kepala. Kewajiban bagi wanita, kecuali mungkin dia sedang uzur. Ya, taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza kana ala ra'siha khimar fayajuzu laha an tamsaha 'ala al-khimar qiyasan 'ala mazhi ar-rajuli 'ala imamatihi. Artinya, akan tetapi jika seorang wanita mengenakan jilbab penutup kepala, maka ia boleh hanya dengan mengusap jilbabnya, sama dengan laki-laki yang mengusap sorbannya, imamahnya ketika berwudu.
Ya. Karena hukum laki-laki dan perempuan itu sama, Bu. Tidak ada perbedaan kecuali yang dibedakan oleh syariat. Seperti hukum waris beda laki-laki perempuan. Hukum apalagi? Salat Jumat beda laki-laki perempuan. Apalagi hukum khitan beda laki-laki perempuan. Hukum saksi beda laki-laki perempuan. Maka selain itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal syariat. Ketika mengusap kepala maka juga wajib mengusap seluruh kepala. Nah, kalau seandainya kita berwudu, terutama di negara ini, berwudu di tempat umum maka akan terlihat rambutnya. Haram hukumnya terlihat walau satu helai pun dari rambut tersebut. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dia mengusap di atas jilbabnya, ya, mengusap di atas jilbabnya dengan menyandarkan kepada mengusap kepala di atas surban. Ya, kalau laki-laki boleh di atas surban, maka perempuan pun begitu, juga boleh di atas surban, di atas jilbab. Wallahu a'lam. Lakin idza kana ala ra'siha khimar, ini sudah. Wa yafdulu laha khurujan minal khilaf an tamsaha ala juz'in min nasiyatiha muqaddimata sya'riha ma'al khimar. Artinya, untuk menghindari perselisihan pendapat. Oh, berarti masalah ini ada perbedaan pendapat, Bu, di antara para ulama. Untuk menghindari perselisihan pendapat, yaitu masalah apa yang dibicarakan? Masalah mengusap perempuan di atas jilbab. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika perempuan memakai jilbab, kemudian tidak bisa dia lepas, maka dia mengusap di atas jilbab. Sudah mencukupikah atau belum? Maka sebagian ulama mengatakan belum mencukupi. Sebagian ulama yang lain mengatakan mencukupi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis mengatakan, untuk menghindari perselisihan pendapat, alangkah lebih baik jika wanita yang berjilbab selain mengusap, membasuh jilbabnya, juga mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depannya beserta kerudungnya. Jadi, Bu, kalau perempuan ingin mengusap di atas jilbabnya, maka dia buka sedikit rambutnya, lalu dia usap di rambut depannya. Kemudian setelah itu dia usap di atas jilbabnya, lalu dia kembalikan ke depan. Nah, seperti itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa amma wujubul mashil udhunain falima thabata fil ahaditsis sahihah annahu sallallahu alaihi wasallam masahahuma ma'a mashi ra'sihi. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وهو مختلف في صحته لكنه صح عن جمع من السلف منهم ابن عمر رضي الله عنهما. Perhatikan, penulis mengatakan, adapun kewajiban membasuh kedua telinga ketika berwudu didasari oleh hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh dua telinga saat membasuh kepalanya bersamaan, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, telinga termasuk bagian kepala. Kesahihan hadis ini diperselisihkan, akan tetapi mayoritas para ulama salaf mensahihkannya, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan, Ibu. Yang keenam, ghuslul rijlain ilal ka'bain. Ghuslul rijlain ilal ka'bain. Perhatikan, penulis mengatakan wa yajibu ghuslul ka'bain ma'ar rijlain li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin fa adrakna wa qad arhiqna al-'asra
faj'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina fanada bi'ala sawtihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw salasan. Artinya mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ini rukun yang keenam di dalam salat. Mencuci kedua kaki ini adalah wajib berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, dalam salah satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang kami. Ketika itu kami sudah mendekati waktu asar. Karena itu kami berwudu. Di akhir wudu kami kami membasuh kedua kaki. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam berteriak, celakalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna. Beliau mengucapkannya sebanyak 2 atau 3 kali. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini beliau menyebutkan rukun wudu selanjutnya mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Akan tetapi, ya, perhatikan baik-baik. Dalilnya akan hal ini adalah Abdullah bin Umar bercerita, suatu ketika mereka dalam perjalanan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang. Sedangkan sebentar lagi salat asar mau habis waktunya, maka akhirnya mereka berwudu cepat-cepat untuk mengerjakan salat asar. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela cepat-cepatnya ini. Wailun lil aqabi minan nar. Artinya celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisa saja tumit saja masuk ke dalam neraka. Orangnya nggak di neraka, tumitnya doang. Kok bisa? Iya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib, itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran menarik juga bahwa di sini tumit harus dibasuh. Ya, tumit jangan lupa untuk dibasuh. Terutama di zaman sekarang yang mana orang sangat cepat untuk berwudu. Ya, tidak menyempurnakan wudunya. Kemudian penulis mengatakan, wa ma taqaddama minal fara'idhi huwa an-nusus huwa al-mansus 'alaihi fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kewajiban-kewajiban yang telah kita sebutkan di atas terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat maka basuhlah wajahmu. Ini sudah kita bahas. Itu rukun. Dan tanganmu sampai dengan siku. Itu juga rukun. Dan sapulah kepalamu atau usaplah kepalamu atau basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, itu juga rukun, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Yang jelas, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil tentang apa yang sudah kita sebutkan, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan telinga. Taib, kita lanjutkan ini. At-tartib artinya dilakukan secara berurutan. Ini termasuk daripada rukun dan kewajiban sholat, dilakukan secara berurutan.
Wa huwa minal fara'id li'anna Allah Ta'ala qad dzakara fil ayah fara'idhal wudu marratain martabatan ma'a fasli rijlain 'anil yadain wa fariidatuhuma al-ghuslu bir-ra'si alladhi fariidatuhu al-masح wa hadha la yakunu illa li faidatin wa hiya ijabut tartib. Perhatikan, nomor ketujuh dari rukun-rukun wudu adalah berwudu secara berurutan adalah wajib. Berurutan, Bu. Apa maksud berurutan? Karena Allah menyebutkannya dalam Al-Quran secara berurutan dengan memisahkan antara dua kaki dan dua tangan. Padahal keduanya wajib dicuci dan kewajiban membasuh kepala. Pemisahan dua perkara sejenis ini menunjukkan wajibnya berwudu secara beruntun. Mewajibkan berwudu secara beruntun. Saya ulangi, Bu, ya. Berwudu secara berurutan adalah wajib karena Allah menyebutkannya dalam Al-Quran secara berurutan dengan memisahkan antara dua kaki dan dua tangan. Lihat, Ibu, maksud berurutan adalah apa, Bu? Menurut ini berurutan adalah berarti membasuh. Pertama kali apa yang dibasuh? Wajah. Kemudian urutan yang kedua apa? Tangan. Kemudian urutan yang ketiga apa? Kepala. Kemudian urutan yang keempat apa? Yaitu kaki. Nah, ini namanya berurutan. Tidak boleh tidak berurutan. Ya, misalkan kakinya terlalu kotor, kaki dulu dia cuci, baru nanti wajah, baru nanti tempat-tempat yang lain. Ini tidak benar. Jadi yang dimaksud dengan dilakukan berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Taib. Kemudian di sini perkara menarik, yaitu karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran secara berurutan dengan memisahkan antara dua kaki dan dua tangan. Artinya dua kaki dan dua tangan. Padahal keduanya wajib dicuci dengan berdasarkan dengan kewajiban membasuh kepala. Pemisahan dua perkara sejenis ini menunjukkan wajibnya berwudu secara berurutan. Kita lanjutkan. Wa yu'ayyidu hadza annahu qad rawa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu 20 sahabiyan kulluhum kullu tartibal ayah ma 'ada haditsain fihima taqdimu ghuslil wajhi 'ala al-madmadah wal istinshaq lakinnahuma dha'ifan. Hal ini dikuatkan oleh tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disaksikan oleh 20 sahabat Nabi. Mereka semua menyebutkan secara beruntun sesuai ayat. Hanya dua hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mencuci wajah daripada berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi begini, Ibu. Ada sebagian orang mengatakan berurutan tidak wajib. Jadi basuh wajah dulu, nanti baru setelah itu berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini tidak wajib menurut sebagian orang seperti itu. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meriwayatkan hadis tentang urutan ini sebanyak 20 kali. Nah, ini menunjukkan kuatnya, ya, kuatnya tentang rukun berurutan ini. Yang kedelapan, Ibu, yang terakhir pada pertemuan kali ini, al-muwalat, yaitu bersambung. Bima'na tataba'a ghuslul a'dha ba'daha isra ba'dhin fala taqta'i wa wudu'aka bi'amalin ajnabiyyin yu'addu fil 'urfi insirafan anhu wa hiya wajibatun li hadithi Khalid bin Ma'dan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhuhrin qad dhahri qadamihi lum'atun
qadra dirham lam yusibha al-ma fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salata. Bersambung, 8 bersambung. Apa makna bersambung, Ibu? Tidak boleh terputus. Membasuh wajah, baru setelah itu langsung membasuh tangan. Tidak boleh terputus, basuh wajah, kemudian menggoreng iwak karing dulu, baru membasuh tangan, kemudian makan yang lain. Enggak, harus bersambung. Ya, yang disebut dalam bahasa Arab al-muwalat. Ya, dan ini beda dengan tertib tadi. Ya, beda dengan urutan tadi, beda. Kalau urutan itu sesuai dengan urutan yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun muwalat yaitu sesuai dengan sambungan dari ibadah tersebut. Membasuh wajah langsung membasuh tangan, langsung disambung dengan mengusap kepala, langsung disambut dengan membasuh kaki dan semisalnya. Jadi itu bedanya, Bu. Berurutan disebut dalam bahasa Arab at-tartib dengan muwalat yaitu bersambung. Wallahu a'lam. Di sini disebutkan maksudnya segera menyelesaikan membasuh dan mencuci seluruh anggota wudu tanpa diselingi oleh hal lain. Seperti yang sudah saya jelaskan. Berwudu seperti ini hukumnya wajib berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Ma'dan dan sebagian sahabat Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang sholat tetapi pada punggung kakinya ada bagian sebesar dirham yang belum terkena air. Nabi kemudian menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulang air, Nabi Muhammad SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Kenapa? Karena masih ada bagian dari tumitnya yang tidak terkena air wudhu, sedangkan bersambungnya sudah hilang karena sudah dikerjakan dengan yang lain. Ya, bersambungnya sudah hilang. Berarti harus bersambung. Karena kalau tidak bersambung tidak sah. Ya, harus bersambung. Kalau tidak bersambung maka tidak sah. Lakin idza hasala tafriqun yasirun baina ghuslil a'dha fa inna hadza la yadhurru bil ijma'. Tetapi jika wudu tersebut dipotong oleh satu perbuatan ringan dan hanya membutuhkan waktu yang sebentar, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat merupakan ijma' para ulama. Ya, itu ibu-ibu, itu kira-kira dulu yang bisa saya sampaikan, bahwa begitulah rukun-rukun wudu. Yang pertama yaitu membasuh wajah, kemudian di dalamnya termasuk berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat dan kelima mengusap kepala dan telinga. Ya. Yang keenam membasuh kaki sampai 2 mata kaki, dan ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Maka mereka mendapatkan di dalam ayat tersebut rukun-rukun wudu. Kemudian ditambah yaitu at-tartib, berurutan. Kemudian ditambah lagi bersambung, berurutan, bersambung. Ya, sudah kita tahu arti berurutan maksudnya apa, Bu? Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu berurutan. Jadi mulai wajah, tangan, kepala, baru kaki. Ya. Adapun yang disebut dengan bersambung, mualat, yaitu seseorang mengerjakan ibadah disambung dengan pekerjaan lain, mengerjakan wudu disambung dengan pekerjaan lain.
maka ini tidak sah wudunya karena tidak memenuhi rukun dan kewajiban dalam berwudu. Wallahu a'lam. Ya Ibu, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai tasbih? Karena ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Apakah ini bila dipakai termasuk menyerupai agama Nasrani? Karena Nasrani menggunakan seperti tasbih juga, namanya rosario, hanya ditambahkan salib pada ujungnya. Terima kasih atas jawabannya. Yang pertama, tasbih digunakan untuk berzikir. Maka Rasulullah SAW orang yang paling baik berzikirnya, baik ucapan zikirnya ataupun tata cara berzikirnya. Dan kita tidak dapati Rasulullah SAW beliau menggunakan tasbih untuk berzikir, tetapi beliau menggunakan ruas-ruas jemari untuk digunakan berzikir, dan itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Saya sudah menyuruh istri untuk memakai cadar. Saya sudah sering menyuruhnya, tapi istri saya masih belum mau. Yang terakhir alasan istri, di Masjid Syarifah juga ada yang nggak pakai cadar. Padahal saya berharap istri saya memakai cadar. Kenapa yang jadi ukuran ibu-ibu lain? Kalau di Masjid Syarifah Solehah nanti ada yang memakai jilbab pinky-winky, maka apakah kemudian perempuan boleh memakai jilbab pinky-winky? Enggak. Yang jadi ukuran di dalam beragama adalah dalil. Tetapi sekali lagi, cadar syariat Islam, cadar dikerjakan oleh para muslimat di zaman Rasulullah. Cadar kebiasaan para istri-istri Nabi. Cadar lebih utama dibandingkan tidak bercadar dengan kesepakatan para ulama. Tetapi hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita mandi janabah sudah masuk rukun wudu? Nah, ini maksudnya apa? Kalau orang mandi janabah, apakah nanti kalau ingin sholat tidak perlu berwudu lagi? Tergantung apa, Bu? Niat. Dalilnya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Acara bahilah terjadi di masyarakat sehabis melaksanakan upacara penguburan mayat, maka ahli warisnya ada sebagian yang mengadakan acara bahilah. Bahilah ini maksudnya menghitung berapa jumlah sholat dan puasa si mayit yang ditinggal atau tertinggal oleh mayit semasa hidupnya. Lalu perkiraan jumlah sholat atau puasa tersebut ditebus dengan emas yang dibagi-bagikan oleh ahli waris kepada orang-orang yang hadir pada acara bahilah tersebut. Pertanyaan, apakah ada dasar hukum Al-Quran dan hadisnya tentang kegiatan bahilah ini? Maka tidak ada. Panjang pertanyaan, jawabannya kan mudah. Tidak ada. Ulun rancak banar ke itu di dalam SMS Sidin tuh 1 lembar mengesahkan dari mulai awal sampai terakhir. Maka bertanyanya apakah? Kalau sudah apakah, jawabannya iya, tidak. Ya kan? Apakah boleh? Boleh. Apakah boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kan sudah. Ya. Seperti itu.
Karena ibu-ibunya atau yang bertanyanya tidak puas. Saya itu aja kapan menjawab. Mbak Bang kayak itu, saya sudah jawab. Mbak Bang. Ustadz tolong jelaskan tentang duduk istirahat dalam sholat dan berikan hadis. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku kita ini ada tentang duduk istirahat di dalam sholat, ya. Sebentar. Maksud duduk istirahat, ibu-ibu, adalah apabila seseorang ingin mengerjakan sholat, kemudian dia ingin berdiri untuk rakaat berikutnya. Nah, setelah sujud dia duduk istirahat, ya. Setelah sujud dia duduk istirahat. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah duduk yang disyariatkan di dalam sholat. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Malik ibn Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Malik ibn Huwairits melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rakaat yang ganjil dari salatnya, beliau tidak bangun kecuali beliau duduk dulu. Jadi rakaat ganjil itu rakaat keberapa, Bu? Ke-1, kemudian ke-3. Maka tidak bangun untuk ke rakaat kedua kecuali duduk dulu, baru setelah itu bangun. Tidak bangun untuk ke rakaat ke-4 kecuali duduk dulu, kemudian bangun. Tetapi hanya duduk, tidak ada bacaan, tidak ada takbir. Takbirnya ya tadi, takbir perpindahan. Jadi sujud misalkan, ini sujud kedua di rakaat pertama, maka Allahu Akbar, duduk. Baru setelah itu bangun, ya, duduk baru setelah itu bangun. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang disebut dengan duduk istirahat, dan alhamdulillah kita dapatkan hadisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunnah Nabi itu banyak yang ingin saya tanyakan. Apakah poligami itu sunnah Nabi yang banyak pahalanya? Karena ada seseorang yang selalu mengajak orang lain untuk poligami. Mohon penjelasan. Maka jawabannya, sunnah Nabi banyak, betul. Yang ingin ibu tanyakan apa? Ya. Jadi sunnah Nabi banyak, memang. Seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah syariat berpoligami, suami beristri 2, 3 atau 4. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikerjakan bagaimana? Mendapat pahala. Pahala apa? Mengerjakan sunnah. Nah, seperti itu. Kalau ada yang perempuan yang ngajak ibu, ayo poligami, ayo terima poligami sebagaimana saya sudah berpoligami, maka kalau yang mengajak itu sudah, maka kalau yang diajak belum siap, maka kita katakan, oh belum, nanti, ya. Jangan kita katakan saya benci poligami. Ini tidak boleh, karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang sunnah, seperti sholat sunnah misalnya, apakah ia harus ikhlas atau apakah ia harus menuntut pahala dari Allah? Antara ikhlas dengan menuntut pahala tidak bertentangan. Orang yang ikhlas termasuk di dalamnya orang yang menuntut pahala. Nah, ya, ini salah, kekeliruan kadang-kadang timbul. Kita itu ibadah harus ikhlas, dan salah satu tanda ikhlas tidak meminta apa-apa kecuali Allah. Ini salah.
termasuk ikhlas menuntut pahala. Seperti misalkan kita berdoa, bukankah itu menuntut pahala? Apakah kemudian doa kita tidak ikhlas? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak beliau baca, Allahumma inni Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Itu doa Rasulullah dan doa yang paling banyak beliau baca. Apakah kemudian ketika beliau menuntut pahala ini beliau ibadahnya, doanya tidak ikhlas? Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Nabi Muhammad SAW orang yang paling ikhlas. Jadi ibu, sekali lagi, ikhlas itu adalah memurnikan ibadah untuk Allah. Apabila seseorang beribadah untuk Allah, maka itu ikhlas. Dan apabila dia beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu ikhlas. Yang tidak ikhlas adalah orang mendapatkan pujian, ingin sanjungan, ingin hadiah dari selain Allah. Maka ini tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Siapa saja muhrim dari wanita, maka muhrim dari wanita disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang wanita-wanita yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum." Sebentar. Perhatikan baik-baik surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ini mahram laki-laki, mahram perempuan bagi laki-laki. Nanti saya akan sebutkan mahram laki-laki bagi perempuan. Sekarang saya sebutkan mahram perempuan bagi laki-laki. Artinya wanita-wanita ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Diharamkan atas kalian wahai para lelaki menikahi ibu kalian, kemudian anak perempuan kalian, saudari kalian, bibi kalian, bibi dari bapak kalian, maksudnya bibi dari saudari bapak, ya. Kemudian anak saudara kalian, keponakan. Kemudian anak saudari kalian, keponakan tapi dari perempuan, keponakannya. Kemudian ummahatukumul lati ardha'nakum, ibu kalian yang menyusui kalian. Kemudian akhawatukum minar radha'ah, saudari-saudari kalian sepesusuan. Ini 9 sudah, Bu. Kemudian ummahatun nisaikum, mertua kalian. Mertua nggak boleh dinikahi. Misalkan ada seorang lelaki, istrinya meninggal, mertuanya masih cantik, masih muda, maka dinikahi mertuanya. Nggak boleh ini. Ya, mertua itu adalah mahram abadi. Ya, nggak boleh dinikahi. Mertua kalian 10 sudah. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak-anak tiri kalian, ya, anak-anak tiri. Jadi misalkan seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, perempuan ini mempunyai anaknya perempuan juga, maka ini adalah mahram bagi sang lelaki tersebut. Ya, mahram bagi sang lelaki tersebut dengan syarat si perempuannya sudah digauli. Ya, jadi kalau ada lelaki menikah dengan perempuan janda kembang, punya anak kembang, ternyata sudah nikah, kata si laki-laki ini, saya terima nikahnya fulanah, ibunya. Ternyata anak perempuannya baru datang dari luar kota. Anak perempuannya lebih cantik dari ibunya. Maka pada saat itu
Akhirnya si lelaki ini mengatakan, saya cerai kamu dan saya nikah dengan anakmu. Maka selama si lelaki ini belum berdua-duaan dengan si perempuan tersebut, si ibu ini, atau belum bergaul, maka itu masih sah untuk dinikahi, bukan mahram. Tapi kalau sudah dinikahi, digauli, maka anak tirinya adalah mahramnya yang abadi. Kemudian yang ketiga, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Halail, cucu, ya, cucu perempuan. Kemudian yang tidak boleh dinikahi juga adalah menggabung wanita, menggabung saudari-saudari. Jadi kakak adik dinikahi dua-duanya. Nah, ini tidak boleh. Itu surat An-Nisa ayat 23. Adapun ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mahram perempuan, ya, mahram laki-laki untuk perempuan. Siapa laki-laki yang menjadi mahram bagi seorang perempuan? Maka itu disebutkan di dalam surat An-Nur. Ya, mahram laki-laki bagi perempuan. Siapa saja laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan. Maka ini disebutkan dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Lihat, saya bacakan langsung ayatnya. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan wahai Muhammad untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka hendangan mereka, menjaga kemaluan mereka dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa terlihat. Menantu ya, oh ya, tadi terakhir itu menantu, ya, menantu dari anak-anak kalian, ya, yang saya katakan cucu tadi bukan menantu, ya, jazakallahu khair. Nah lihat, jadi tambahan tadi Bu dirubah tadi, ya, dirubah. Jadi sebelum menggabung saudari-saudari, kakak adik nggak boleh. Itu tadi saya sebutkan cucu, yang benar adalah menantu. Menantu perempuan itu tidak boleh. Halail itu menantu, betul. Halail menantu. Jadi menantu perempuan itu mahram abadi. Ya, meskipun misalkan ada laki-laki perempuan nikah. Si laki-laki mati. Kemudian bapaknya laki-laki ini otomatis mertua bagi si perempuan ini ingin menikahi menantunya. Ini nggak boleh. Mahram abadi ini sudah bagaikan anak ini. Ya, menantu perempuan tidak boleh karena dia mahram. Saya lanjutkan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tidak boleh para perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa terlihat. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para perempuan mengikat kain penutup kepala di bawah dagunya. Wala yubdina zinatahunna. Ini yang menjadi pembicaraan. Dan janganlah perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali, ini mahramnya, bu'ulatihinna, suaminya, ini mahramnya, au abaihinna, atau bapak-bapaknya, yaitu bapak perempuan. Ini laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan, suaminya, bapaknya, au abai bu'ulatihinna, atau mertua lelaki, au abnaihinna, atau anak-anak lelaki, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami. Maksudnya apa Bu, anak-anak suami? Anak tiri. Seorang perempuan nikah dengan seorang
Duren, duda keren bawa anak. Ya, duda keren bawa anak. Nah, maka ini anak laki-lakinya adalah merupakan mahram bagi si perempuan tersebut. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan ingat, anak tiri laki-laki ini tidak mesti harus bersetubuh dulu bapak ibunya, enggak. Beda tadi dengan kebalikannya. Ya, kalau laki-laki menikah dengan janda kembang dan punya kembang, punya anak perempuan, maka anak perempuan ini syarat menjadi mahram bagi laki-laki ini apa Bu tadi? Harus bergaul. Ya, kalau belum bergaul maka anak perempuan ini tidak menjadi mahram, boleh dinikahi oleh laki-laki ini. Beda dengan kebalikannya, kalau si perempuannya sendirian menikah dengan duda bawa anak, maka kapan sang bapak mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulan, maka anak laki-laki ini otomatis jadi mahram ibunya meskipun belum bergaul. Paham Bu ya? Baik, sudah berapa tadi? Saya ulangi. Sudah berapa Bu? Saya ulangi ya. Suami, kemudian apa? Bapak, kemudian apa? Mertua, kemudian anak laki-laki, kemudian anak tiri laki-laki, kemudian au ikhwanihinna, saudara laki-laki, ini mahram. Au bani ikhwanihinna, atau keponakan dari saudara laki-laki, keponakan ini mahram. Au bani akhwatihinna, keponakan laki-laki juga tapi dari anak saudarinya. Jadi si perempuan ini punya saudari dan dia punya anak laki-laki. Nah, kemudian au nisaihinna, atau para perempuan mereka, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka. Nah, ini juga mahram bagi perempuan. Artinya budak-budak itu boleh dia berduaan dengan perempuan dengan tuannya. Ya. Awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, atau orang-orang yang tinggal di rumah yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan dari para lelaki. Ya, ada enggak Bu? Laki-laki yang tidak memiliki hasrat, yaitu orang cucok-cucok itu. Ya, tidak memiliki hasrat. Awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak lelaki, bayi, anak-anak yang tidak faham tentang aurat wanita. Nah, itu berarti ada 11 Ibu. Ya, 11. Jadi intinya, siapa wanita ingin mengetahui mahramnya dari laki-laki, maka lihat surat An-Nur ayat 31. Siapa laki-laki yang ingin mengetahui mahramnya dari perempuan, maka lihat surat An-Nisa ayat berapa tadi? Hah? 2, 2, 3. Nah, itu Ibu, ya, wallahu alam. Di antara sholawat dan zikir mana yang lebih banyak pahalanya? Dua-duanya sama, ya. Semuanya mempunyai keutamaan. Yang salah adalah tidak berselawat dan tidak berzikir. Karena pertanyaan seperti ini kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Ayo, kada usah berselawat ikam, berzikir aja. Oh, kada usah berzikir, berselawat aja. Akhirnya kada dikerjakan dua-duanya. Ini salah. Apakah saya termasuk ta'awun dalam maksiat dan kesyirikan ketika orang tua saya yang tadi bilang mau antar kakak saya ke rumah sakit, ternyata di tengah jalan malah ke tempat dukun berkedok wali. Saya sudah berusaha mencegah agar kakak dibawa ke rumah sakit dulu, tapi keluarga memaksa. Akhirnya sesampai di sana saya terpaksa membantu kakak untuk masuk ke rumah dukun berkedok wali itu. Saya cuma bisa diam saat kakak saya dikasih kalung dan gelang kaki dari benang hitam, sebab dalam ruangan tersebut saya sendiri yang berbeda manhaj di dalam tersebut.
saya cuma bisa membaca kalimat tahlil untuk menolak setiap kesyirikan tersebut di dalam hati. Yang jelas ibu-ibu, jika yang dimaksud dukun berkedok wali ini saya juga nggak paham. Ini istilah baru nih, dukun berkedok wali. Istilah baru. Ya kalau dukun ya dukun, nggak ada wali. Ya, dukun ya dukun. Dukun itu yang menulis raja-raja. Dukun itu yang membuat jimat-jimat. Itu dukun, apapun statusnya di masyarakat. Ya, kalau dia ahli atau dia ingin mengobati dengan cara syar'i, dia ruqyah, tidak usah pakai jimat, tidak usah pakai raja-raja. Ruqyah Al-Fatihah kah atau Al-Baqarah kah atau Allah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kah, sudah cukup itu. Itu ruqyah yang sesuai dengan syariat. Dan yang jelas, kalau seandainya pertanyaannya bagaimana status saya, apakah ta'awun, maka saya katakan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang istri bersedekah tanpa ia minta izin kepada suaminya, apakah ia berdosa? Maka sebaiknya seorang perempuan bersedekah dan minta izin kepada suaminya, meskipun itu dari hartanya, harta sang istri, meskipun minta izin. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tantahiqul mar'atu syai'an min maliha illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Meskipun nya tersebut kepada sang istri, menghabiskan hartanya, karena mungkin sang istri punya penghasilan, punya hadiah, punya mahar, punya warisan, maka dia ingin bersedekah, maka tetap dengan izin sang suami. Kenapa demikian? Karena sang suamilah pemimpin bagi para istri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sedang berpuasa, apakah kita harus berkumur-kumur dan istinsyak? Bukan istimsyak, Bu ya. Istinsyaq. Istinsyak. ISTITN istin SYA istinsyaq. Ya, bukan istimsyak. Kita harus berkumur-kumur dan istinsyak dalam berwudu, iya, karena itu merupakan kesunahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud kepada Luqaid ibnu Sabrah, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Artinya bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali kalau sedang berpuasa. Maksudnya berarti kalau sedang berpuasa jangan terlalu dalam, tapi tetap dikerjakan. Wallahu alam. Karena selama ini saya tidak pernah berkumur-kumur dan istinsyak kecuali mengusap mulut dan hidungnya saja saat berpuasa, karena takut masuk air atau ragu-ragu atau batal. Mohon penjelasannya, sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menyingkat Allah Subhanahu wa taala dengan SWT dan Rasulullah SAW dengan SAW? Maka jawabannya jangan bakhil. Ya, SWT apa arti? SWT, sedangkan bacaannya Subhanahu wa ta'ala. SAW, aturan kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW maka kita bersolawat. Sedangkan SAW apa artinya? Enggak ada. Ya, maka lebih baik, saya katakan lebih baik dia mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu? Ya, saya kira cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Jazakumullahu khairan Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf agak kurang fit hari ini karena masih baru dari safar. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.